Baik, ikhwatufillah, kita masuk ayat 114. Wa man allamu mimman mana'a masajidallahi ayyul qarafi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun alim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Ini adalah menerangkan bagaimana orang yang melarang atau orang yang menghalangi, ya, orang itu untuk beribadah di masjid, maka itu adalah sebuah kezaliman, ya. Ya terkadang juga di kita, ya, ya masih ada lah gitu. Mungkin ada saudara kita, ada teman kita, atau misalnya waliyadzubillah, yakni di mana ada juga anaknya gitu ya, yang dia konsisten berdakwah, mengajarkan ilmu, kemudian dia belajar, kemudian juga dia beribadah di masjid, tapi dilarang oleh siapa? Oleh orang tuanya sendiri, ya, oleh orang tuanya nih Pak, bukan oleh siapa-siapa, ya, bukan oleh siapa-siapa, ini oleh orang tuanya sendiri, ada, tuh ya, waliyadzubillah. Sungguh, bagaimana keadaan orang tua yang seperti ini ya? Ada, Pak. Terus, jadi kita terkadang, ya ada teman kita itu ya, untuk ke masjid, dia baru berhijrah, ya kemarin yang saya ceritakan tuh ya, gitu. Supaya menghalangi temannya ini hijrah untuk ibadah di masjid, dia dibully, sampai ini si pemuda ini, ya Allah semoga selamatkan kembali ya pemuda ini, di mana psikisnya itu kena, ya psikisnya kena, kemudian dia itu mentalnya sedown, ya, turun-turunnya gitu, mentalnya itu jauh dari ketika dia rajin ke masjid, bahkan diskusi dengan saya, ngobrol dengan saya, belajar dengan saya, belajar Al-Quran dengan saya, belajar tahsin dengan saya gitu ya, belajar tafsir dan belajar apapun dengan saya gitu ya, waktu itu setahun gitu ya gitu. Tapi karena dia dibully sama temannya gitu ya, ketika ibunya berkata kepada anak ini gitu ya, pemuda ini sebenarnya masih remaja ya, usia kalau sekarang berarti kalau udah pemilihan 19 tahun lah mungkin ya. Ya 18 tahun lah gitu, 18 tahun ya. Jadi si ibunya bertanya ya kepada orang ini atau kepada pemuda ini gitu ya, pada remaja ini. Ibunya menghibur dirinya gitu ya. Tapi ternyata pemuda ini tak mengucapkan sesuatu apapun, atau hanya mengangguk-angguk saja. Dan kesehariannya gitu ya, tak lebih daripada diam dan diam, bahkan melamun gitu ya. Atau merungkut lah gitu bahasa Sundanya ya gitu. Itu karena apa? Karena bulian dari teman-temannya. Maka itu perbuatan apa? Zolim ya. Orang tua melarang, yang pertama tadi kan ada itu ya, orang tua melarang anaknya ibadah di masjid ya. Ya udahlah kamu nggak usah ngajar lah,
nggak usah jadi guru ngaji tah gitu. Nggak usah jadi guru ngaji. Ah kamu mal payu, mau jadi guru ngaji mah mal payu, mal ga pasangan yang kaya gitu ya. Misalnya gitu. Ah, kamu mal buka pasangan nu apa yang bernama lah gitu ya. Kalau kamu jadi guru ngaji dan niscaya jadi guru ngaji hese gitu ya, hese gajina. Insyaallah gitu ya. Ini orang tua ngapain juga ngarang seperti ini gitu. Sehingga ya ini anaknya juga jadi down tuh ya, jadi down walaupun dia istiqomah tetap terus dia mengajar gitu ya, mengajar walaupun ya psikisnya kena tapi dia istiqomah ya insyaallah ya. Semoga Allah meridhoi itu ya. Meridhoi dan juga terus ya Allah berikan hidayah untuk terus istiqomah ya gitu. Memang gak gampang gitu ya. Dan saya memang merasakan sendiri bagaimana rintangan dakwah ini itu ya pasti ada. Bahkan ya Nabi ya kalau dengan orang tuanya ya kan Nabi Ibrahim saja kan dapat pertentangan dari ayahnya sendiri gitu ya dalam berdakwah gitu kan gitu. Maka ya inilah kesabaran, ya, istiqomah ya. Nah gitu. Nah ini saya ingin menyampaikan seperti ini ya karena jangan kita memandang oh ini juga terjadi pada yang lain. Di kita juga masih ada yang gitu ya. Masih ada yang gitu ya. Dihalang-halang untuk belajar di masjid, dihalang-halang untuk beribadah di masjid ya. Gitu. Dihalang-halang. Tadi ya kasus pertama dengan orang tuanya dihalang-halang oleh orang tua gitu ya. Yang kedua oleh siapa? Oleh temannya kan dibully itu ya. Itu kan ada ya. Ini orang tua aduh waliyadzubillah. Apakah sadar akan kewajibannya apa gitu? Nah itu. Makanya ikhwatu fillah jangan sampai penyakit-penyakit demikian tuh ya menghinggapi. Baik, sambil dibuka ayatnya juga sambil dicek juga tafsirnya ya. Ayat 114 ya. Ini kalau kita sebenarnya ada waktu ya simpel dah ini kan 14 15 nah 115 juga pendek tuh ya itu. Pendek tuh. Kalau mau dibatasin aja lah gitu ya. Ya, kamu beresin atau enggak? Nanti aja. Oke, saya buka nih tafsirnya. Dikatakan dalam tafsir As-Sa'di dikatakan nih gini. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah, mendirikan salat, ibadah dan ketaatan lainnya di masjidnya dan berusaha yaitu bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala kemampuannya untuk merobohkannya baik dengan fisik maupun dengan maknawi ya. Atau misalnya dikatakan iya masjidnya cina masjid sesat, masjid bener gitulah. Nggak usah gitu ya. Nah itu ya, nggak usah dibangun gitu ya. Nah itu juga secara maknawi gitu ya. Padahal ini masjid masjid Allah gitu ya. Dan orang-orangnya juga mengajarkan Quran Sunnah. Kenapa dihalang-halangi untuk merenovasi untuk dibangun? Nah itu juga sama saja sebenarnya ya.
Giliran masjid dibangun, ya. Apa jawaban ketika masjid dibangun? Di demo lah gitu ya, protes lah gitu ya. Giliran maksiat, ya, didiamkan. Wal'iyadzubillah. Insyaallah nih itu jahat sekali ya. Gitu. Nah juga dikatakan di dalam tafsirnya, makna merobohkannya dalam bentuk fisik adalah menghancurkan, membongkar ya. Nah itu ya, merobohkan, menghancurkan, membongkar, mengotori. Sedangkan merobohkan itu adalah menghalangi orang-orang berzikir kepada Allah di dalamnya. Ya bisa jadi juga kalau membiarkan masjid kotor itu juga ada, ya, itu tidak beradab sebenarnya juga ya. Itu. Maka jangan sampai ya khotofilah nih, kalau masjidnya kotor ya bersihan tentunya. Ya minimal kita sendiri misalnya inisiatif bersihin tuh ya gitu. Nah itu. Maka ini bersifat umum bagi setiap orang yang berciri dengan sifat-sifat seperti itu. Oleh karena itu termasuk di dalamnya yakni bala tentara Gajah Abrohah, yang dimana termasuk juga orang-orang Quraisy yang menghalangi Rasulullah dari Ka'bah dalam peristiwa apa, masih ingat? Ya ini peristiwa Hudaybiyah ya. Dan juga Nasrani ketika mereka berupaya menghancurkan Baitul Maqdis. Dan sekarang kan masih terus ya, masih Al-Aqsa ya, terus berusaha dihancurkan ya. Nah ini maka termasuk orang-orang yang zalim ya. Orang-orang yang berusaha menghancurkan masjid-masjid Allah ya. Mereka orang zalim itu berusaha menghancurkan dan juga bentuk permusuhan kepada Allah dan perangan terhadapnya tuh ya. Lalu Allah membalas mereka dengan melarang mereka memasuki secara syar'i. Tidak boleh tuh ya. Sekarang kan di apa? Bahkan di Suhun ya. Di Suhun, di Ciuman tuh orang kafir tuh ya, di masjid, di Istiqlal katanya. Aduh waliyadzubillah katanya. Sudah dilarang sebenarnya dalam Al-Quran tuh ya. Ini Al-Baqarah 11 nih. Jadi Allah melarang mereka memasukinya secara syar'i maupun takdir penciptaan, kecuali mereka dalam kondisi terhina dan takut. Dan ketika mereka menimbulkan rasa ketakutan bagi hamba-hamba Allah, maka Allah menciptakan ketakutan bagi mereka. Adapun kondisi orang-orang yang musyrik yang menghalangi Rasulullah, tak lama kemudian Allah mengizinkan beliau untuk menaklukkan mereka, yakni penaklukan peristiwa Fathu Makkah ya. Dan kemudian melarang kaum musyrikin untuk mendekati rumahnya. Nah, maka ini Allah firman, innamal musyrikuna najas ya, orang musyrik itu apa? Najis ya. Fala yaqrabul masjidal haram, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram ba'da amhim hada ya. Sesudah tahun ini ya. Dan itu bisa dibaca di At-Taubah ayat 28 ya secara lengkapnya. Adapun bala tentara gajah, maka Allah telah menyebutkan kisahnya dalam surah apa? Al-Fil ya. Dan
apa yang telah menimpa mereka. Dan juga Nasrani, maka Allah menjadikan kaum muslimin menguasai mereka hingga mampu mengusir mereka dari Baitul Maqdis. Dan nantinya juga Israel, bala tentaranya Israel itu akan diusir, akan dimenangkan masih di Al-Aqsa itu. Ya, seperti itulah bagi setiap orang yang berciri seperti mereka, di mana pasti akan mendapatkan bagiannya, ya, akan mendapatkan balas-balasannya. Ini semua adalah di antara ayat-ayat agung yang dikabarkan oleh Allah sebelum terjadi, yang pada akhirnya terbukti terjadi sesuai dengan apa yang Dia kabarkan. Dan para ulama mengambil ayat ini sebagai dalil bahwasanya tidak boleh memberi kesempatan bagi kaum kafir untuk mendekati atau memasuki masjid-masjid. Mereka di dunia mendapat kehinaan, yaitu celaan, sebagaimana yang telah dijelaskan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat apabila tidak ada yang lebih zalim daripada para penghalang yang menghalangi orang-orang berzikir kepadanya dalam masjidnya. Maka tidak ada juga yang lebih beriman daripada orang-orang yang memakmurkan masjid, baik dengan fisik maupun ma'nawi, ya. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 18, ya. 18 nih. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, gitu ya. Dan seterusnya itu ya, bisa dibaca ya. At-Taubah ayat 18, ya. Hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan Allah telah memerintahkan untuk meninggikan, mengagungkan dan memuliakan, ya. Memuliakan rumahnya sebagaimana firman Allah, ya. Yang dimana mereka itu bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Bil guduwi wal asol, ya. Pada waktu pagi dan petang, ya. Surah An-Nur ayat 36. Nah, itu di tafsir As-Sa'di, ya. Terus juga di Hidayatul Insan sama, ya, hampir sama. Nah, di antaranya juga dijelaskan jika tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang menghalangi orang lain menjalankan ibadah di dalamnya dan berusaha merobohkannya, berarti tidak ada yang paling besar imannya daripada orang yang berusaha memakmurkannya, baik secara hissi maupun maknawi, ya. Ya bisa kan ketika membangunnya atau membersihkannya sampai menjadikannya bagus, tuh, ya, renovasi dan sebagainya, ya. Atau secara maknawi mengumandangkan azan, tuh, ya, mengadakan sholat berjamaah, ta'lim, ya, seperti ini juga, tuh, ya, membaca Al-Quran dan juga melakukan ibadah-ibadah lainnya. Ya, demikian wallahu fikum. Ini surah Al-Baqarah ayat 114.